Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Puspita Ramayanti dengan nomor induk mahasiswa 1902604. Di video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana sistem pemberkasan arsip berdasarkan geografi. Sistem geografi yaitu sistem penyimpanan dokumen yang berdasarkan kepada pengelompokan nama tempat. Sistem ini sering juga disebut dengan sistem lokasi atau sistem nama tempat. Sistem ini timbul karena adanya kenyataan bahwa dokumen-dokumen tertentu lebih mudah dikelompokkan menurut tempat asal pengirimnya atau nama tempat tujuan dibandingkan dengan nama badan, nama individu, ataupun isi dari dokumen tersebut. Sistem ini akan lebih tepat digunakan untuk organisasi atau perusahaan yang memiliki banyak cabang seperti bank, asuransi, ataupun kurir. Yang kedua yaitu organisasi atau perusahaan memiliki usaha menyangkut dengan lokasi-lokasi, misalnya perusahaan pengembangan perumahan berbagai lokasi. Yang ketiga ada instansi pemerintahan yang melayani masyarakat berdasarkan kewilayahan. Yang terakhir ada perusahaan multinasional yang memiliki mitra atau hubungan dengan berbagai negara. Sistem geografis dapat dibedakan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama yaitu nama depan negara. Surat dan dokumen yang diterima dari berbagai negara dikelompokkan dalam satu map dengan label nama negara yang bersangkutan. Yang kedua yaitu wilayah administrasi negara, yaitu pembagian wilayah administrasi negara dengan tempat-tempat atau wilayah yang berdasarkan pada pembagian wilayah yang umum dipergunakan seperti provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, ataupun kelurahan. Yang ketiga yaitu wilayah administrasi khusus. Wilayah administrasi khusus di sini yaitu pembagian wilayah administrasi yang berdasarkan pembagian wilayah untuk kepentingan administrasi instansi-instansi tertentu seperti pembagian wilayah administrasi bank, angkatan laut, angkatan udara, ataupun sebagiannya. Tujuan dari pemberkasan arsip berdasarkan geografi di sini yaitu untuk memudahkan penemuan kembali arsip menurut sistem wilayah, karena kantor-kantor atau instansi-instansi yang memiliki banyak cabang akan lebih mudah menemukan kembali arsip ataupun dokumen-dokumen berdasarkan sistem wilayah. Bahan-bahan yang diperlukan dalam pemberkasan arsip, di sini saya mempunyai 3 buah arsip, lalu ada sekat, ada map, ada pena dan penggaris. Langkah pertama dalam pemberkasan arsip yaitu membaca surat. Yang pertama di sini surat tersebut berisikan pemberitahuan program amnesti pajak. Yang kedua ada penyampaian surat Direktur Jenderal Pajak tentang pemberitahuan program amnesti pajak. Antara surat yang pertama di sini dengan surat yang kedua saling berhubungan. Lalu yang ketiga ada tentang tanda pelaporan penyerahan berkas calon mahasiswa baru mandiri D3 tahun 2019. Langkah selanjutnya setelah membaca isi surat, maka kita mengkode surat tersebut. Di sini saya sudah membuat daftar isi arsip yang berisikan nama provinsi, nama kota, dan kode surat tersebut. Arsip pertama, nama provinsinya yaitu Sumatera Barat, dapat kita lihat pada surat ini. Kita dapat melihatnya dari Jalan Hafid Jalil Tarok Dipo di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi berada pada Provinsi Sumatera Barat dan kotanya Bukit Tinggi. Kodenya di sini SB karena berasal dari nama provinsi yaitu Sumatera Barat. Lalu arsip yang kedua yaitu ada di sini nama provinsinya juga Sumatera Barat karena surat tersebut berasal dari Jalan Profesor Dr. Hamka Air Tawar Padang. Padang berasal dari Provinsi Sumatera Barat, nama kotanya Padang dan kodenya juga SB. Yang terakhir yaitu ada surat dari DKI Jakarta. Di sini dapat kita lihat bahwa surat tersebut berasal dari
Jakarta, yaitu dari Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Jadi di sini nama provinsinya DKI Jakarta, nama kotanya Jakarta Pusat, dan kodenya yaitu JKT. Setelah pemberian kode pada masing-masing arsip, kita juga di sini membuat kode pada masing-masing sekat. Saya membuatnya pertama ada berdasarkan pulau dan berdasarkan provinsi. Selanjutnya arsip kita susun berdasarkan kode yang telah kita buat tadi. Arsip yang berasal dari Sumatera Barat disatukan menjadi satu bagian. Saya sudah menyatukannya menjadi satu bagian. Sumatera Barat di sini Sumatera Barat ada 2 arsip, dan di Jawa, yaitu tepatnya di Jakarta, ada 1 arsip. Selanjutnya arsip beserta sekat tersebut kita masukkan ke dalam map agar tersusun dengan rapi. Isi tersebut kita masukkan ke dalam map bagian depannya untuk memudahkan kita dalam pencarian kembali arsip.